Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat Dongeng Malam, kita ketemu lagi dalam cerita yang ke-22 di channel ini. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita atau pengalaman dari Mbah Pujo, di mana Mbah Pujo ini cukup banyak memiliki pengalaman horor ataupun pengalaman mistis yang nanti akan saya ceritakan satu persatu untuk kedepannya per episode gitu. Dan kali ini saya akan membawakan cerita tentang Mbah Pujo dengan jangkrik misteriusnya, yaitu jangkrik dari Sendang Precet. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang telah like, telah subscribe, dan telah menonton video di channel ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, untuk cerita kali ini saya berharap dan berpesan kepada rekan-rekan semua bahwa kejadian ini terjadi sekitar tahun 60-70-an, di mana memang kejadian ini sangat bertentangan dengan norma-norma dan ajaran agama untuk zaman sekarang ini. Karena maklum, zaman dulu itu masih dibilang zaman jahiliyah ya, jadi masih jauh dari pengetahuan tentang baik buruk maupun tentang peraturan dari agama lah. Saat itu Mbah Pujo memang sudah berkeluarga dan mohon maaf nih mempunyai hobi judi atau sekarang itu gambling. Zaman dulu tuh judi itu bermacam-macam ya, ada yang kartu, ada yang adu jago maupun adu jangkrik. Nah, kebetulan Mbah Pujo ini dia salah satu spesialis yang adu jangkrik ya, karena zaman dulu banget lah. Nah, waktu itu adu jangkrik itu katanya sangat meriah ya, karena dibikin kalangan gitu kan, dan rule atau aturannya ada sendiri, dan setiap adu jangkrik itu ada bobotohnya. Jadi ada yang ngikut taruhan ini, yang menang siapa itu. Dan tanda-tandanya jangkrik kalah adalah dia jangkrik itu lari, nggak mau bertarung dari lawannya. Nah, itu dinyatakan kalah. Terus satu lagi, apabila jangkrik itu mati dengan posisi mulut tertutup, karena kalau jangkrik belum mati itu kan posisinya nganga. Jadi posisinya bila mulut jangkrik itu tertutup dinyatakan mati atau kalah. Nah, jadi ada dua peraturan di situ yang sudah menjadi hal umum lah. Dan di situ akan banyak berkumpul para botoh-botoh dan para pemain ataupun para pemilik jangkrik jagoan waktu itu. Dan sebagai orang dulu, Mbah Pujo ini pun mencari jangkriknya itu nggak sembarangan. Dia menceritakan mencari jangkrik itu yaitu ke sebuah bukit di dekat gunung yang agak jauh dari rumahnya. Yang bukan agak jauh lagi, memang jauh sih, itu melewati hutan dan agak gunung gitu. Di situ ada sebuah batu besar. Nah, disitulah Mbah Pujo itu istilahnya bertapa ya. Bertapa malam itu untuk mendapatkan jangkrik spesial atau jangkrik utusan dari penunggu di situ. Jadi jangkrik ini jangkrik setengah jangkrik kelangenan dari penghuni situ atau Mbau Reso situ. Karena kalau jangkrik kelangenan kan bukan jangkrik biasa, jadi memiliki kekuatan yang lebih apabila diadu itu. Dan apabila hanya berhadapan dengan jangkrik biasa pasti akan istilahnya dilibas dengan mudah lah. Mau jangkrik sekuat apapun pasti dengan jangkrik hasil pertapa tadi, meminjam dari Mbau Reso tadi, pasti kekuatannya jauh, dipastikan menang lah. Nah, di situ modelnya Mbah Pujo itu
berpindah-pindah tempat karena dia udah tahu ya yang ada penunggunya, tempat tempat resan atau tempat angker yang ada penunggunya itu. Dia meminta untuk meminjam hewan jangkrik dari situ, dan nanti setelah 1 kali atau 2 kali pertarungan akan dipulangi lagi ke situ. Nah waktu itu dia meminjam di sebuah kayak gunung gitu, dan ternyata udah menjelang pagi, mulai jam hampir subuh lah, ternyata jangkrik itu pun nggak keluar. Dan Mbak Pujo ini mendengar bisikan bahwa jangkrik ini sedang di luar atau sedang dipakai oleh orang lain, udah diambil duluan lah. Jadi jangkrik hari ini nggak ada. Akhirnya mendengar bisikan itu, ya udah, karena udah paham, akhirnya Mbah Pujo, oh ya udah, kalau jangkrik nggak ada, kalau saya nggak dipinjemin, saya ke tempat lain. Akhirnya serak juga ya. Akhirnya besok malamnya Mbak Pujo ini menuju ke salah satu, karena dia mendengar cerita dari orang lain ada tempat jangkrik itu namanya, pokoknya dekat hutan juga, itu ada sebuah sendang atau belian, yaitu sumber air kecil lah yang dibikin kayak sumur gitu, namanya Sendang Precet. Setelah dikasih tunjuk arahan ke sana, akhirnya malam itu selepas isya Mbah Pujo pun menuju ke tempat itu. Udah dikasih ancer-ancer lah, posisinya agak ke hutan di sini ya, nanti ada pohon besar, di sampingnya ada batu besar, dan di bawahnya ada sendang, atau bukan sendang sih, belik kecil gitu. Ya udah, akhirnya Mbah Pujo pergi ke situ, dan waktu sampai di sana emang hanya bermodalkan senter dan bawa rokok lah buat teman. Akhirnya sampai juga di sana setelah perjalanan 1,5 jam, cukup jauh juga sih. Nah itu melewati jalan ladang-ladang ke arah hutan, itu bukan jalan rata ya, jalan pegunungan. Hingga akhirnya ya udah, Mbak Pujo sampai di situ, dia menyampaikan minat dan niat dan tujuannya di situ. Kemudian mulailah bertapa. Biasalah bertapa itu ambil posisinya sedekap itu sama duduk bersila, dan itu berlangsung sampai cukup singkat, sampai jam 12 malam itu katanya ada suara, karena kan matanya terpejam, ada suara jangkrik dari samping samping sendang itu, dan Mbak Pujo membuka mata dan menuju ke arah suara tersebut. Dia melihat seekor jangkrik lagi ngerek kan itu, krik gitu. Akhirnya di center, dideketin kan, dan dilihat jangkrik itu warnanya hitam agak putih, terus banyak kayak lendir-lendir gitu, lendir apa ya, kayak bayi habis dilahirkan gitu. Dan waktu itu bapak saya udah paham, bapak saya Mbak Pujo itu udah paham, oh ini nih jangkrik jagoan dari Sendang Precet ini. Dinamakan Sendang Precet itu, precet itu zaman dulu ada bayi lahir kan precet gitu. Oh berarti ini ada lendir-lendir putihnya gitu kan. Akhirnya jangkrik itu pun diambil, jangkrik pun nurut aja, diambil itu nurut, nggak ada perlawanan, nggak loncat, nggak apa, pegang di tangan, terus dimasukin di bumbung. Waktu itu bumbung itu tempat untuk menyimpan jangkrik dari bambu ya, masuk ke bambu yang dikasih lubang hawa, digergaji pinggir-pinggirnya itu, terus ditutup bumbungnya itu. Sebelum membawa pulang, Mbah Pujo pun berbicara dengan yang di situ ya, mungkin simbolis. Mbah, jangkrik eta silih dhisik, mongko nek wis menang tak balekke katanya. Jadi, Mbah, jangkriknya saya pinjam dulu, ntar kalau udah menang saya pulangin. Ya udah. Akhirnya malam itu pulang membawa jangkrik, dan langsungan besok malamnya, karena udah nggak sabar ya, udah dapat jagoan baru. Akhirnya Mbah Pujo ini malamnya berangkat ke tempat aduan jangkrik tersebut. Karena udah pada hafal semua, akhirnya pada nanya, mana jangkrikmu, baru nih, dari mana? Udah kan, akhirnya malam itu diadu pertama
pada aduan pertama jangkrik sendang precet itu begitu mudah melibas lawannya, hanya beberapa kali gigit jangkrik lawannya itu lehernya hampir putus. Kemudian udahlah, kan namanya itu kan ada taruhan. Setelah taruhan dapatlah hasil taruhan tersebut. Berikut foto-fotonya juga pada ini kan, ada yang taruhan itu. Karena melihat laga pertamanya begitu mendominasi malam itu, lanjut ke laga kedua, aduan kedua itu sama, jangkrik Mbah Pujo yang bernama Sendang Precet itu akhirnya menghabisi lawannya dengan ganas dan cepat gitu. Malam itu akhirnya memenangkan pertarungan 2 kali ya, dan karena banyak kontestan lain akhirnya Mbah Pujo selesai sampai di situ, dan dengan mendapat hasil dari kayak gitu ya, hasil dari itu akhirnya Mbah Pujo ini pun pulang dia. Untuk malam itu pulang dengan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk waktu itu. Dan kemudian malam jeda 1 malam berikutnya kembali datang ke kalangan tersebut. Nah kali ini kali ini udah banyak yang mereka mendengar cerita tentang jangkrik Sendang Precet ini ya, para botoh maupun para yang ikut bertarung itu, bandar ya. Akhirnya malam itu digelar laga pertama dan banyak yang megang pertaruhan tuh pada jangkrik Sendang Precet tersebut, dan akhirnya memang terbukti Sendang Precet pun menghabisi lawannya itu dengan begitu cepat. Dan kemudian sisa jeda beberapa jam akhirnya jangkrik ini menjalani pertarungan yang kedua, dan kali ini ternyata jangkrik Sendang Precet ini mendapat lawan yang nggak biasa. Jadi sama yang punya jangkrik ini dinamakan rantai bandang. Nah, karena rantai bandang ini memang sudah beberapa minggu mendominasi di pertarungan di situ dan belum pernah kalah, dan mendominasi dari jangkrik lain udah banyak menghabisi lawan-lawannya lah. Namanya juga udah tinggi karena hampir 2 minggu eksis di situ. Akhirnya bertemulah mereka, dan di sini pasar taruhan jatuh 50-50. Jadi sebagian mengidolakan menjagokan Sendang Precet, sebagian rantai bandang. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran di di kalangan itu kan. Cukup ramai waktu itu, kata Mbah Pujo. Cukup ramai hingga pertarungan berjalan alot karena jangkrik sama-sama kuat dan sama-sama memiliki strategi sendiri ya. Hingga pada suatu momen si jangkrik Sendang Precet ini berhasil menggigit leher atas dari rantai bandang itu sendiri. Dan pendukung rantai bandang itu waktu itu berteriak seperti pendukung supporter sepak bola yang timnya kebobolan gitu. Kekecewaan atau apa. Setelah tergigit ternyata lehernya hampir putus, dan setelah menggigit kan si jangkrik Sendang Precet ini mundur, dan rantai bandang ini dia masih mulutnya masih terbuka, dan si Sendang Precet ini hanya mengitari jangkrik ini terus kan, mengitari lawannya yang lehernya hampir putus tapi mulutnya masih terbuka, itu masih siap tarung istilahnya. Nah di sini terjadi perdebatan dari pendukung rantai bandang ini nggak menerima kalau jangkriknya kalah karena mulutnya masih nganga, masih terbuka. Dan dari Sendang Precet ini sudah nggak mau menggigit lawannya tersebut karena mengira sudah mati. Jadi sempat terjadi gontok-gontokan di situ. Kalau emang rantai bandang kalah mati, harusnya dia mulutnya tertutup, itu masih ngelawan katanya. Sedangkan dari kalau emang harusnya si Sendang Precet ini menggigit sampai putus lehernya, baru ketahuan kalau itu walaupun mangap tapi udah mati, nggak bakal ngelawan. Jadi nggak terjadi gontok-gontokan lah. Di satu sisi si Sendang Precet udah nggak mau gigit karena mengira lawannya sudah mati, dan di satu sisi pendukung rantai bandang ini belum mau mengaku kalah karena mulut si rantai bandang ini masih terbuka dan siap tarung. Akhirnya terjadi debat dan
hampir terjadi bentrok di situ kan, karena mereka kan taruhannya uang, jadi bener-bener ngotot semua. Nggak ngerti ada yang melerai, akhirnya diambil keputusan bahwa malam itu pertarungan antara rantai bandang dan apa namanya, sendang precet tadi draw kan. Ya udah, karena udah diambil jalan tengah, ya udah nggak ada perdebatan lagi. Walaupun banyak pendukung yang masih kecewa dan karena mereka yakin menang dengan sendang precetnya ini, akhirnya udah jangkriknya dimasukin ke bumbung lagi dan rantai bandang pun diambil sama yang punya itu. Nah, karena merasa kecewa dengan malam itu Mbah Pujo akhirnya berjalan pulang, dan di belakang itu menyusul seseorang yang memanggil, mas kan. Pas nengok, pas Mbah Pujo nengok, ternyata itu adalah orang pemilik dari jangkrik yang bernama rantai bandang tadi. Dan dia berbicara, mas bentar aku mau ngomong. Saya mau ngomong. Oh ya, kenapa mas? Iya nggak apa-apa, aku cuma mau minta maaf apa yang kejadian tadi, bahwa sebenarnya emang jangkrik saya kalah, cuman karena pendukungnya ini udah terlanjur ramai, udah hampir rusuh kayak gitu, jadi saya nggak bisa apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, cuma permainan. Iya. Nah terus gini mas, saya boleh nanya nggak itu jangkriknya dari mana itu? Soalnya kok bisa lebih kuat atau lebih sakti dari jangkrik saya? Karena saya tahu itu jangkriknya mas itu yang apa, dipanggil sendang precet itu bukan jangkrik biasa kan. Terus Mbak Pujo jawab, oh iya mas, ini juga hasil minjem. Oh itu dari mana mas? Ya ini sesuai namanya, dari sendang precet, dari sebelah gunung dari sana. Oh gitu katanya. Nah kalau jangkriknya mas rantai bandang dari mana? Rantai bandang ini dari sebelah sana mas, sebelah utara yang dekat gunung kecil inilah katanya. Saya ngambil dari situ. Oh yang dekat batu besar itu? Iya yang dekat batu besar. Itu udah lama sama mas katanya. Iya, hampir 2 minggu. Oh pantesan waktu itu saya kesana juga mau minjem itu jangkrik. Pas saya ituan semalaman nggak keluar, pas paginya ada yang ngomong, ngasih tahu, mungkin penunggu situ ya, udah dibawa dipinjam sama orang katanya. Oh sampai juga pernah kesana juga? Iya, sebelum dapat sendang precet ini saya kesana dulu katanya. Oh gitu ya mas, pantesan. Tapi kok lebih tinggi sendang precet ya ininya katanya, apa tingkat itunya. Iya nggak tahu mas. Nah itu kalau yang mati terus Mbak Pujo nanya, nah mas itu jangkrik sampean itu kan mati ya, itu terus digimanain katanya. Nah dari yang punya, nggak mas, gini nih, jangkrik ini boleh kelihatan mati, tapi sebenarnya jangkrik ini itu nggak mati. Nanti kalau saya pulangin ke sana, itu lehernya nyambung lagi dan hidup lagi. Nah, dia balik lagi ke lubang di dekat batu itu. Jadi ini tinggal saya balikin, ya tinggal ngomong, nanti jangkrik ini balik seperti biasanya dan bisa dipinjam lagi. Oh ya udah, nanti kapan-kapan aku tak coba mau minjem deh. Nah itu sendang precetnya mau dibalikin mas. Ya udah hampir seminggu, udah 4 kali tarung katanya. Enggak, biasa saya kalau minjem tuh nggak sampai seminggu saya balikin lagi ke tempatnya itu. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan ya udah mas, ini berhubung udah malam, saya mau pulang, rumah saya jauh nih. Oh, ya udah hati-hati ya. Malam itu berpisah, dan besok malamnya Mbak Pujo ini pergi ke sendang precet tersebut, dan dengan sedikit ritual ataupun penyampaian akhirnya jangkrik itu dilepas, kita dikembalikan ke tempat itu dengan apa sih, dengan tembung ataupun omongan itu sendiri. Mbah, niki kula nyambut jangkrik sampun asane. Niki kula wangsuli Mbah, sanes pedal kula nyambut malih. Jadi, Mbah, saya minjem jangkriknya udah ya. Ini udah saya pulangin. Nanti kapan-kapan saya minjem lagi. Akhirnya jangkrik itu dilepas, dan biasa jangkrik ngerik dia, krik malam itu, dan berjalan menuju sebuah lubang di dekat situ dan menghilanglah ke dalam lubang itu. Ya, ceritanya sampai di situ ya, pengalaman Mbah Pujo ya tentang jangkrik mistis lah istilah, atau jangkrik tunggon. Dan masih banyak lagi sih cerita serupa yang nanti akan saya ceritakan pada episode selanjutnya. Memang sih kurang seram, tapi itu sebagian dari apa ya,
ada cerita mistis di masa lalunya. Ya, ceritanya sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, subscribe, dan jadi menonton channel ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan buat sobat semua yang mempunyai pengalaman horor ataupun cerita mistis yang ingin diceritakan kembali sebagai nostalgia atau pembelajaran, bisa kirimkan ceritanya dalam format audio maupun teks ke email jackminator@gmail.com, ataupun nanti saya share alamatnya di akhir video ini ya. Ya, untuk semuanya sampai di sini dulu. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.